kejahiliahan tadi kan dilihat dari dua sisi ya. Sisi hubungan antar manusia dan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matillah assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali melalui dakwah online, bincang-bincang tentang agama atas kerjasama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan untuk bincang kali ini kita akan menghadirkan, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Sunhaji MPDI. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini tema yang akan kita bahas insya Allah berkaitan dengan tema jahiliyah dari masa ke masa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama simak tentang apa sih jahiliyah dari masa ke masa itu dan bagaimana nanti korelasinya atau hubungannya dengan konteks kekinian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya terjadinya wabah COVID-19. Nah, ini menarik sekali, Dokter. Nah, kami persilakan Pak Dokter untuk menjelaskan bagaimana tentang jahiliyah dari masa ke masa itu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat tetap di rumah dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan selalu rahmat Allah ada sama kita. Terkait dengan jahiliyah, Ustadz Handoko, jadi kajian tentang jahiliyah ini memang menarik terus dikaji, walaupun dalam konteks kekinian orang semakin modern. Karena sesungguhnya pada masa sebelum Islam pun masa-masa seperti modernitas seperti ini sudah ada. Jadi Arab ketika belum hadir Islam di sana, tentang bangunan sudah bagus, ekspor impor, karena di daerah Mekah yang sekarang ini itu kan tempat persimpangan jalan juga, sehingga ekspor impor itu sudah mulai jalan di sana. Kemudian keilmuan masyarakat tentang bahasa, kan masyarakat pada saat itu juga sudah sering ada lomba-lomba puisi, lomba syair, dan lain-lain ya. Artinya dalam konteks keilmuan, mereka juga sudah cukup maju pada saat itu. Dalam konteks bangunan, mereka juga sudah cukup bagus. Konteks ekonomi, cukup bagus juga. Apa yang kemudian menjadikan mereka disebut sebagai jahiliyah? Kalau membaca buku-buku syirah misalnya, syirahnya Ibnu Hisham misalnya, mengatakan bahwa kejahilian mereka itu terletak dari kedoliman-kedoliman yang ada. Jadi misalnya dari buku-buku syirah itu, kemudian bisa kita baca bersama, ada masyarakat, kelompok suku ya, karena di Arab ini kan bersuku-suku. Suku-suku ini hampir semuanya, walaupun ada beberapa suku yang tidak melakukan itu, misalnya bayi perempuan dianggap menghinakan keluarga. Jika lahir ya bayi perempuan. Jadi menghinakan, sehingga dibunuh sebelum besar, dikubur hidup-hidup. Walaupun ada suku-suku tertentu yang tidak melakukan itu, suku Quraisy tidak melakukan itu. Di sana misalnya perempuan itu tidak berharga. Jadi penghargaan terhadap perempuan itu sangat rendah sekali. Orang-orang yang dalam konteks ekonomi rendah itu sangat tidak dihargai. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu jahiliyah. Dan Islam datang, Islam hadir, ini kemudian merubah itu. Mengangkat manusia supaya berada dalam posisi kemanusiaannya. Maka dalam Al-Quran itu, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar aku muliakan Bani Adam itu. Allah muliakan, artinya semua manusia itu punya derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jahiliyah pada masa ini kan hampir seluruh wilayah Arab ya.
hampir seluruh, termasuk misalnya di Yathrib yang kemudian akhirnya menjadi Madinah, itu kan banyak suku. Suku-suku itu juga terpengaruh dalam konteks kejahiliahan ini. Maka yang kemudian ada di dalam Al-Quran misalnya, diingatkan, Allah itu mengingatkan suku-suku yang pada saat itu dalam konteks kejahiliahan ini mereka ribut, mereka mengedepankan nafsu, mereka berperang gitu kan. Tadi menghinakan orang yang dianggap lemah dan lain sebagainya itu. Diingatkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-103 itu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi dalam konteks ayat ini itu kemudian orang-orang yang sudah terlepas dari kejahilian diingatkan untuk terus tetap berpegang teguh pada agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Jadi diingatkan bahwa dulu ketika jahiliyah kalian itu bersengketa, kalian itu terus bermusuhan. Maka dalam ayat tersebut fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi karena turunnya Islam, maka membuat mereka itu memperoleh kenikmatan saling kasih, saling menyayangi, sehingga memanusiakan manusia tadi. Konteks kedalimannya itu kemudian dihilangkan dengan hadirnya Islam. Nah, model kejahiliahan ini terus berkembang sampai sekarang misalnya. Orang-orang sekarang yang dalam masa-masa seperti ini, banyak itu di media-media sosial mungkin bisa kita saksikan bersama. Berapa banyak orang yang kemudian merasa kehilangan mata pencaharian, kemudian gelap mata. Mereka berani merampok, membunuh orang lain, bahkan nggak peduli siapapun, tetangga, keluarga, siapapun. Kalau sebelum pandemi ini misalnya, sebetulnya jahiliyah itu juga masih ada ya. Kalau zaman jahiliyah sebelumnya, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Sekarang nggak peduli perempuan, nggak peduli laki-laki, semua sudah dikubur. Bahkan belum ketahuan tuh, laki-laki atau perempuan sudah dikubur dulu. Ya. Jadi sifat-sifat jahiliyah itu terus berkembang dari masa ke masa. Perilaku-perilaku jahiliyah itu juga terus berkembang dari masa ke masa. Terutama dalam kondisi orang merasa sempit seperti ini, nah, perilaku-perilaku itu semakin kuat. Nah, kemudian apa solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam konteks kita belajar dari ayat tadi misalnya, maka fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana tadi. Ketika seseorang kemudian kembali kepada agama Allah, ketika seseorang itu tetap berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Allah, Rasul, dan para ulama-ulama itu, maka nikmat Allah, rahmat Allah ini akan turun. Jadi kedamaian, Islam itu kan bukan sekedar menawarkan kekayaan. Banyak orang kaya yang tidak damai. Yang ditawarkan oleh Islam itu kedamaian hati, ketenangan jiwa, kebahagiaan. Nah, ini hadirnya Islam menghilangkan sifat-sifat kejahilian tadi. Dari hilangnya sifat kejahilian itu, maka muncullah kedamaian, keteraturan, kebahagiaan, dan lain sebagainya tadi. Maka di ayat itu misalnya, mungkin kita bisa pahami di akhir ayat itu, kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Itu kan menggunakan, kalau kita yang belajar bahasa itu, di ayat kan fi'il mudhari' kan. Nah, fi'il mudhari' itu terus
ya, kontinuitasnya itu ada. Artinya sekarang dan seterusnya. Maka akan terus mendapatkan hidayah itu, dan hidayah itu akan mendatangkan ketenangan jiwa tadi, kebahagiaan batin. Nah, saya kira itu gambarannya ya. Luar biasa kaum muslimin dimanapun berada. Jadi ternyata kalau kita perhatikan apa yang dipaparkan oleh Dr. Ahmad Sunhaji tadi, ternyata jahiliyah itu bukan sebatas keilmuan, infrastruktur dan lain sebagainya, ternyata perilaku. Betul. Masyarakat jahiliyah berarti pada saat pra-Islam itu memiliki perilaku kezaliman mereka. Makanya pada saat kita perhatikan pada konteks kekinian ya, Ustadz, kira-kira apa yang dilakukan manusia saat ini? Atau disebut manusia zaman now, zaman modern, yang mungkin ketika diuji oleh Allah, contoh kecil adanya wabah corona ini atau COVID-19 ini, apakah masyarakat kita bisa disebut jahiliyah gitu karena meninggalkan Tuhannya gitu, gara-gara mungkin, mohon maaf ya, mungkin kalau kita lihat sekarang ada yang mengatasnamakan nggak usah ke masjid, tapi di rumahnya kagak sholat gitu, apa tidak sholat gitu maksudnya, tidak melaksanakan ibadah. Apakah mereka itu bisa disebut jahiliyah juga gitu? Padahal justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Ya, terima kasih. Jadi sesungguhnya kejahiliahan tadi kan dilihat dari dua sisi ya. Iya. Sisi hubungan antar manusia dan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang zaman jahiliyah dulu, sejatinya mereka kan juga melihat misalnya berhala-berhala itu menjadi pusat kembali mereka ketika mereka ingin melakukan aktivitas-aktivitas ya, atau sebelum melakukan atau setelah melakukan juga mereka kembali kepada berhala-berhalanya ya. Nah, artinya ketika mereka kembali kepada Tuhan adalah kembali dengan cara yang salah. Nah, tadi dalam konteks apa yang ditanyakan oleh Ustadz Haji Handoko ini, dalam situasi yang seperti ini jangan sampai kemudian kita salah kembali kepada Allah. Apakah misalnya ada anjuran-anjuran pemerintah yang kita bisa beribadah di rumah untuk tidak berkumpul? Lah itu kita kembali begini. Jadi Islam itu mengajarkan supaya kita mengikuti orang yang ahli dalam bidangnya. Ini Islam. Sehingga agama juga mengajarkan kan supaya kita mengikuti Rasul, ulil amri dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti ini orang-orang yang menghindari sifat kejahilian tadi, berarti yang dilakukan oleh orang-orang ketika beribadah, dia mengikuti dengan cara-cara ibadah yang sesungguhnya seperti apa, dengan memperhatikan tadi cara-cara yang diperintahkan oleh orang-orang yang lebih mengerti dalam hal tersebut. Misalnya, dalam konteks sekarang, pemerintah sudah menganjurkan dengan berbagai macam pertimbangan untuk tetap beribadah di rumah. Nah, ini justru orang yang mengikuti ibadah di rumah tadi, mereka yang mengerti betul untuk menghilangkan sifat kejahiliahan. Yang kedua, dalam konteks hubungan kemanusiaan, kedzaliman itu muncul dari orang-orang jahiliyah zaman dulu. Mengalahkan orang yang lemah. Jadi, menghukum orang yang tidak bisa melawan. Tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam konteks sekarang, ini saatnya kita membuktikan keislaman kita. Kita membuktikan bahwa kita bukan orang jahiliyah, tidak memiliki sifat-sifat jahiliyah, maka kepedulian kita terhadap orang lain justru harus ditingkatkan. Itu, ya. Jadi ada dua hal itu. Dua hal, baik. Oke, kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah luar biasa kajian kita
pada kesempatan kali ini sangat menarik karena berkaitan dengan jahiliyah dari masa ke masa. Tapi ada mungkin saya akan berikan waktu kepada beberapa penanya, tapi sebelumnya ada satu penanya yang masuk ke redaksi kami berkaitan dengan perilaku jahiliyah. Karena kalau tadi Ustadz mengatakan bahwasanya kalau kita nggak peduli kepada sesama, tidak memanusiakan manusia bahasanya lah ya. Kalau itu berarti kita termasuk orang yang egois gitu ya. Kalau udah egois, maka apakah kita masuk dalam kategori jahiliyah? Misalnya orang lagi pandemi COVID-19 ini, kemudian justru mereka mengambil keuntungan dengan menimbun kebutuhan makan pokok dan lain sebagainya sehingga harga semakin mahal gitu. Apakah perilaku ini juga bisa masuk kategori sebetulnya mereka lebih jahil daripada jahiliyah gitu? Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Ada penanya yang masuk ke redaksi. Kalau mendasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham tadi dalam sirahnya, yang sifat jahiliyah itu didasarkan atas kedoliman, maka yang ditanyakan oleh penanya tadi itu disitulah letak kejahilian orang sekarang. Berarti lebih jahil daripada jahil murakkab, dibilangnya gitu apa gimana? Ya, artinya orang-orang yang kemudian mengambil keuntungan dalam situasi sempit itu bukan yang diajarkan oleh Islam. Dan Islam menghilangkan kejahiliahan manusia dengan cara mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, kepedulian, untuk kita saling berbagi dengan sesama, saling menyayangi kepada sesama. Kalau menimbun tadi konteksnya dia tidak menyayangi sama yang lain, tapi mengambil keuntungan pribadi. Saya kira seperti itu ya. Alhamdulillah, kajian kita dan pembahasan kita agama pada kesempatan hari ini saya cukupkan. Mungkin ada closing statement dari narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Sunnah Haji, di dalam kesempatan tema kita jahiliyah dari masa ke masa. Saya persilakan 2 menit mungkin, Pak Dokter. Terima kasih kaum muslimin dimanapun berada. Keislaman kita itu adalah terletak pada kerahmatan kita kepada siapapun. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, segala sesuatu kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka hilang keberkahannya. Itu mengajarkan kepada kita agar menebarkan sifat saling kasih, saling sayang kepada siapapun. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Sunnah Haji yang telah memberikan materi pada kajian kesempatan kita pada hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.